Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky ini mosi tidak percaya yang dikeluarkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM itu sampai sekarang masih jadi pembahasan yang sangat seru ini karena mereka kan menyampaikan mosi tidak percaya karena rektornya tidak mau melakukan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan ya, selama ini orang itu ya apa memang melihat bahwa rektor itu betul-betul jadi pendukung rezim. Dalam hal ini kalau kita ngomong rezim itu adalah rezimnya dari Joko Widodo. Dan sekarang Joko Widodonya nggak jadi penguasa pun masih terus jadi pendukungnya nih kelihatannya para petinggi di UGM itu. Ini sungguh sungguh paradoks akademis bahwa mahasiswa UGM meminta rektornya memberi mosi tidak percaya pada presiden atau pada lembaga negara atau pada pemerintah tuh. Kan kita ingin lihat bagaimana tekanan publik terhadap isu Jokowi ini akhirnya diselesaikan oleh Barreskrim. Kan konyol bahwa untuk membuktikan sesuatu yang bisa diselesaikan secara etis atau dengan sistem pembuktian akademis di UGM sendiri tidak mau melakukan itu sehingga mesti kirim itu ke Barreskrim. Kan sebetulnya itu yang terjadi. UGM tidak mampu untuk memenuhi permintaan etis terhadap pembuktian legalitas itu, atau dia membuktikan tapi nggak ada yang percaya sehingga harus dikirim ke Barreskrim. Jadi Barreskrim menjadi semacam wilayah yang harus menampung problem yang dimulai di UGM. Kan ini urusannya pertama di UGM kan. Sejak bertahun-tahun UGM menyembunyikan fakta-fakta itu. Didatangi nggak bisa dialog dengan masuk akal. Lalu mengirim atau membuat berbagai macam event untuk memperlihatkan bahwa Jokowi adalah alumnus dari UGM. Jokowi adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran. Oleh Kehutanan. Jadi semua hal itu menjadi konyol dan pikiran para mahasiswa yang sekarang jadi benar. BEM menjadi benar karena BEM akhirnya mengirimkan semacam satire. Kalian itu UGM, tolong bikin petisi untuk tidak percaya pada pemerintah. Jadi sebetulnya itu adalah olok-olok publik yang dibaca dengan baik oleh kekuatan etis atau energi etis dari BEM, dari mahasiswa UGM. Dan itu yang kemudian jadi patokan baru bahwa reputasi UGM betul-betul udah di bawah standar tuh, dan meme muncul di mana-mana, satire, olok-olok itu. Jadi kelihatannya tekanan publik ini tidak akan berakhir kendati Barreskrim sudah menyatakan bahwa ijazah itu asli itu. Orang menuntut bahwa ini UGM, siapa yang ada di belakang UGM, disebutlah beberapa tokoh yang pernah sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Jadi kelihatannya ini ada skandal ketika kampus itu menjadi pembenar kekuasaan pemerintah. Skandal ketika kampus rakyat itu mengolok-olok dirinya sendiri karena tidak mampu berdiri di atas integritas akademis. Jadi kelihatannya para mahasiswa mampu untuk menjadi wakil dari nurani publik yang menganggap bahwa UGM, mereka nggak malu mengatakan bahwa kampus kami itu kampus penjilat. Itu kan itu intinya. Bagaimana akan ditangani itu sebagai kontra narasi? Apa yang mau dilakukan oleh rektor UGM? Apa yang mau dilakukan oleh tokoh-tokoh UGM? Apa yang mau diucapkan oleh mahasiswa UGM yang nanti mungkin 2-3 bulan lagi ada mahasiswa baru? Mereka akan lihat bahwa mereka masuk ke sebuah kampus yang moralitasnya bahkan dipertanyakan oleh alumnusnya sendiri. Saya mendapat banyak keluhan dari beberapa teman ini sivitas akademika UGM itu karena mereka ini kan situasinya benar-benar sedang tidak nyaman gitu ya karena ya itu dampak dari eh, putusan dari rektor untuk terus mendukung Pak Jokowi itu membuat UGM itu mengalami public distrust dari publik ya dan kemudian banyak juga orang tua yang rasa mereka nggak nyaman lagi kalau anaknya kuliah di UGM gitu. Ya kenapa? Karena tadi selalu menjadi pendukung dan pembela Jokowi. Jadi kalau sekarang ini banyak sekali memolok-olok terhadap UGM gitu. Ada kesempatan selama 10 tahun UGM untuk menanam nilai moral, menanam nilai-nilai kejujuran akademis, menanam pohon pengetahuan yang basisnya adalah kepekaan terhadap
protes, dan itu yang tidak terjadi bertahun-tahun. Selama 10 tahun UGM jadi pembela Jokowi. Pada akhirnya mahasiswa yang masuk hari ini, yang setelah 10 tahun, yang pada waktu itu mungkin mereka masih SMP, dan setelah jadi mahasiswa mereka mengerti bahwa kampus yang mereka masuki itu adalah kampus yang bobrok secara etis dan moral tuh. Kan itu penanda pertama tuh. Bayangkan misalnya soal ijazah itu UGM nggak bisa selesaikan, sehingga akhirnya mesti dicari cara supaya dibenarkan bahwa ijazah itu asli, lalu pergi ke sebuah laboratorium yang biasanya mengurus hal-hal yang kriminal. Kan ini konyol betul kan. Satu wilayah akademis di ruang-ruang kelas Gajah Mada itu tidak lagi bekerja untuk menjamin bahwa kejujuran para pemimpinnya itu akan dipercaya oleh publik, atau minimal dipercaya oleh sivitas akademisnya sendiri. Kita lihat bagaimana mantan rektor menganggap bahwa ya nggak benar tuh cara UGM menyembunyikan data tentang prestasi akademis Pak Jokowi, Presiden Jokowi itu. Nggak benar bahwa alumnus UGM menganggap bahwa ada manipulasi dalam data itu. Sebagian mahasiswa atau sekarang jadi seluruh mahasiswa menganggap bahwa UGM tidak jujur di dalam menuntaskan isu ijazah palsu. Jadi kita lihat bahwa ini soal yang masih akan berlanjut tuh. Karena seorang mahasiswa itu akhirnya jadi acuan publik tuh. Apakah mahasiswa akan dipenjarakan karena menganggap bahwa UGM tidak membela upaya untuk berbuat jujur? Apakah mahasiswa akan dikeluarkan oleh UGM? Kan ini soalnya itu. Mereka bahkan meminta rektornya supaya betul-betul mengambil alih lagi persoalan ini dengan membalikkan isu bahwa rektor harus menyatakan tidak percaya pada pemerintah. Kan ini konyolnya di situ. Jadi kekonyolan ini sudah dibuat oleh UGM karena selama 10 tahun UGM resmi atau tidak resmi menjadi pendukung dari salah seorang alumnusnya, tanda petik, yang kemudian kealumnianya dia dipersoalkan justru oleh para alumnus, oleh para alumni itu. Jadi kita lihat kontradiksi-kontradiksi itu. Kesempatan masih terbuka dan beban UGM untuk ya membuka kembali persoalan ini internalnya itu kelihatan sudah tertutup. Karena Pak Jokowi sudah membawa kasus ini ke pengadilan, berarti UGM akan dipanggil sebagai saksi itu. Atau UGM yang harus jadi semacam ya sasaran kritik moral pertama adalah UGM tuh, yang seharusnya bisa menahan supaya kasus ini tidak menyebabkan huru-hara perdebatan panjang lebar tuh berpuluh-puluh menit dihabiskan hanya untuk menonton podcast macam FNN ini, apalagi podcast-podcast yang kontroversial seperti ILC atau segala macam talk show yang isinya pada akhirnya hanya berupaya untuk memperluas wilayah pengetahuan publik bahwa Jokowi ada pembohong. Kan itu yang terjadi kan. Jadi sebetulnya kita lihat bagaimana publik akhirnya menemukan semacam ya disebut aja reasonnya itu, alasan utama kenapa mereka tidak percaya pada hasil Barreskrim, karena reputasi Jokowi yang adalah pembohong. Kenapa mereka tidak percaya pada UGM? Karena tokoh-tokoh UGM adalah pendukung rejim Jokowi. Sesimpel itu masalahnya. Kalau kita perhatikan bukan hanya UGM ya, para pembela Pak Jokowi pun sekarang ini kalau kita perhatikan yang masih tampil di televisi gitu, itu memang dalam kondisi yang tertekan gitu. Kendati Barreskrim sudah menyatakan ijazahnya asli, begitu juga dengan UGM, tapi nggak menjamin bahwa kemudian publik itu bisa menerimanya, bisa percaya dengan pernyataan dari Mabes Polri dan UGM itu sendiri. Ya, saya ikuti karena saya diundang terus di dalam semua talk show. Sebagian besar saya nggak bisa penuhi karena mengulang-ulang aja. Tetapi kesan saya, semua yang diutus oleh Jokowi untuk membela dia di depan kamera televisi itu gagal, karena makin dangkal argumennya. Ya percaya aja bahwa kan itu Barreskrim, percaya aja bahwa UGM adalah institusi yang resmi. Iya, justru orang tidak percaya, itu yang mesti dijelaskan. Kenapa orang nggak percaya pada UGM? Kenapa orang nggak percaya pada Barreskrim? Kan itu problemnya, karena orang tidak percaya pada Jokowi. Intinya itu sebetulnya. Nah, menyambungkan itu tidak lagi memerlukan teori, karena
tahun-tahun di benak emak-emak, di benak mahasiswa, di benak LSM, di benak jurnalis, Jokowi tidak bisa dipercaya omongannya. Kan kasus ini betul-betul kasus yang harus diperiksa oleh psikiater sebetulnya tuh, bahwa semua hal bisa diterangkan. Tapi orang anggap bahwa iya, ya percayalah pada hukum, karena hukum sudah membuktikan. Iya, hukum, kita percaya pada hukum, tapi kita tidak percaya pada lembaga-lembaga hukum di Indonesia, kan itu soalnya kan. Tentu saja hukum bisa kita percaya kalau dia memproduksi keadilan dan kejujuran secara konsisten dan koheren. Nah, hukum tertinggi itu adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, di situ terjadi manipulasi tertinggi. Ngapain percaya pada hukum yang lain kan intinya kan. Begitu banyak hakim yang disogok kok dan jadi tahanan KPK, ngapain mesti percaya, kan itu dasarnya kan. Jadi kegagalan para pembela Jokowi dalam soal ijazah ini itu seolah-olah itu mau menegakkan benang basah, dan basahnya itu basah kena oli itu. Nah, coba aja negakin benang basah kena nggak pernah kering itu. Jadi kemampuan berpikir dari mereka yang membela Jokowi akhirnya dipertontonkan dalam bentuk kedunguan, karena berupaya untuk membela sesuatu yang bahkan membuat kalimat sederhana aja udah nggak bisa. Tetapi mereka harus ada terus di depan kamera karena demi Jokowi kan. Jadi terlihat jelas bahwa ini satu era yang seringkali tiba, sejarah selalu membuat satu peristiwa memperoleh momentumnya justru ketika kekuasaan itu akhirnya tidak lagi punya tangan yang makin lama atau tangannya makin lama makin lemah tuh. Tentu Jokowi dengan sisa-sisa jarinya berupaya untuk menggenggam institusi-institusi yang pernah dia kuasai, itu di partai politik, tentu ada tokoh-tokoh yang dia kuasai, di kepolisian atau di lembaga kehakiman, peradilan ada yang dia kuasai. Sekarang semua hal yang hendak dipertahankan itu dibatalkan oleh prinsip bahwa tidak ada yang percaya. Nah, ini intinya tuh. Tentu kita tahu ada metode di dalam ilmu pengetahuan, pasti dia harus reliable, kita percaya. UGM ada metodenya, tapi yang kita nggak percaya adalah rektor UGM, kan itu bedanya kan. Ada metode yang bagus dalam penelitian kasus-kasus kriminal, pemalsuan dokumen segala macam, itu kita percaya itu karena teknologi adanya di Bareskrim, juga di tempat-tempat yang lain pasti ada tuh, tapi karena berhubungan dengan soal ijazah maka dibawa ke Bareskrim. Kita percaya teknik yang ada di Bareskrim. Yang kita tidak percaya ada institusi itu bisa netral nggak, imparsial nggak dalam membuat kesimpulan. Jadi sekali lagi akhirnya kita masuk di dalam semacam kekalutan yang dibuat sendiri oleh Jokowi yang selama 5-6 tahun ini menyimpan kecurigaan, dan kecurigaan itu justru meledak ketika dia udah selesai, dan yang seharusnya dia bisa beristirahat tapi tetap dia akan diganggu oleh ambisinya sendiri, itu yaitu membuktikan bahwa dia punya ijazah itu tidak lagi dianggap orang, karena sebetulnya orang tidak penting lagi dia punya ijazah asal palsu, tetapi orang lihat bahwa kelakuan Pak Jokowi itu adalah palsu, dan itu Ibu Megawati udah ucapkan sendiri. Nah, kita tahu ya, hiruk pikuk yang sekarang ini dibuat oleh Jokowi maupun dari para penentangnya itu, ini kaitannya dengan Pilpres 2029 nanti. Ini para penentang Jokowi tentu berusaha mati-matian agar jangan sampai orang seperti Gibran itu terpilih menjadi presiden. Bisa cilaka ini bangsa ini gitu. Sebaliknya Pak Jokowi mana mau mikirin dia mau negara rusak mau apa, nggak peduli dia. Yang penting kan anaknya menjadi presiden gitu. Oh ya, saya kira tidak mungkin Presiden Prabowo mengambil alih isu ini untuk mengatakan bahwa kasus sudah selesai. Karena Presiden Prabowo juga mengerti isu ini akan berlanjut. Karena di balik kasus ini ada pertaruhan politik keluarga Pak Jokowi terhadap putra-putranya yang sedang dipersiapkan untuk bersaing di 2029. Juga 2029 adalah tempatnya Gerindra, tempatnya Demokrat, tempatnya Golkar segala macam untuk melihat potensi kader-kader mereka. Jadi ini persiapan kaderisasi sebetulnya. Dan kasus semacam ini tentu bagi Pak Prabowo adalah juga semacam ya kompleksitas baru di dalam kepemimpinan dia itu. Tapi tentu Presiden ya dengan sangat sebetulnya sangat negarawan tidak boleh menyentuh isu ini. Dengan sekedar komentar pun seharusnya tidak bisa itu menganggap bahwa ini bisa mengganggu kabinet. Justru kalau itu diucapkan maka gangguan akan muncul, yaitu akan terbalik bahwa supaya nggak mengganggu ya berhentiin dong kasus ini. Bagaimana cara berhentikannya kalau kasus ini udah nyampe sampai diolok-olok di sistem internasional kan. Demikian juga tuh bahwa turunan dari kasus ini adalah legitimasi Pak Gibran tuh sebagai wakil presiden juga akan menggerogoti
daya tahan psikologi kepemimpinan Presiden Prabowo. Jadi kita mau lihat sebetulnya ujung dari problem ini apa sebetulnya. Saya menduga bahwa ini akan berlanjut dan akan berakhir dengan ya mundurnya, mungkin akan berujung, ini kalkulasi akademis saya, wakil presiden pada akhirnya akan ada di dalam sorotan terakhir itu. Kalau ijazah ini dinyatakan asli juga akan menimbulkan masalah panjang, maka sangat mungkin sebaiknya ada semacam kelegaan dari Presiden Jokowi untuk menyatakan bahwa dia memang sudah tidak punya ambisi lagi. Selama dia masih punya ambisi, selama Gibran jadi sasaran, karena kapasitas Gibran yang dipersoalkan terus oleh netizen terutama. Selama Jokowi punya ambisi, maka soal ijazah palsu ini juga akan jadi alat kulik-kulik nanti para netizen ketika Jokowi mulai menegaskan diri sebagai pemimpin politik untuk menyeberangkan Gibran ke 2009. Apalagi kalau Presiden Jokowi misalnya memimpin partai PSI, ya itu sasaran perluasan isu ini akan makin besar tuh. Jadi kalkulasi ini di dalam analisis saya akan menyebabkan dua hal. Pertama, Presiden Prabowo akan terganggu secara psikopolitik karena dia menginginkan ada stabilitas, sementara stabilitas tidak bisa dicapai dan tidak bisa diakhiri hanya dengan bahkan hasil sidang pengadilan nanti. Yang saya maksud, seandainya pun sidang pengadilan, entah dengan cara apa itu, memenangkan Jokowi, tetap rakyat menganggap ini tidak benar tuh. Apalagi kalau dikaitkan dengan kapasitas Pak Wakil Presiden yang sedang dipersiapkan oleh Pak Jokowi. Orang akan makin menganggap bahwa, oh ya, itu ijazahnya dinyatakan palsu, supaya dia masih punya legitimasi untuk menuntun putranya. Kan kita harus tiba pada analisis yang setajam itu atau yang sefinal itu. Jadi akan final misalnya problem ini kalau Wakil Presiden Gibran juga difinalkan secara lebih cepat sebelum masa jabatan berakhir. Entah itu dilengserkan atau mengundurkan diri, itu akan menyelesaikan hubungan psikologi antara publik dengan Pak Jokowi, antara publik dengan Pak Prabowo, dan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Jadi sekali lagi saya mau analisis ini dalam upaya melihat ujungnya apa sebetulnya nantinya tuh. Saya tetap menganggap bahwa akhirnya Gibran yang akan jadi sasaran tembak tuh, dan Gibran akan ya mungkin dipaksa atau secara psikologis, intelijen bekerja. Tetapi memang hanya itu intinya tuh. Karena apa? Karena warisan Presiden Jokowi itu selama 10 tahun tidak menghasilkan kejujuran dan menyebabkan perpecahan di dalam upaya untuk bahkan menagih janji-janji beliau. Jadi sekali lagi, begitulah sejarah. Sejarah tiba dan kadangkala tidak mampu diantisipasi oleh para pelaku sejarah, termasuk Presiden Jokowi. Salam akal sehat. Salam akal sehat.